Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Usaha untuk mengebiri kekuatan KPK dilakukan tanpa malu dan serba tergesa-gesa. Para calon pimpinan KPK diatur begitu rupa, 3 undang-undang terkait pun dikebut bersamaan. Revisi Undang-Undang KPK, KUHP, dan pemasyarakatan membuat korupsi seolah jadi kejahatan yang ringan. Pelemahan KPK jelas dilakukan dengan serentak, sangat terstruktur, sistematis, dan masif secara telak. Jika anti korupsi adalah roh reformasi, inikah tanda kita kembali ke zaman gelap lagi? Inilah Mata Najwa, KPK, kiamat pemberantasan korupsi. Dalam 13 hari, 5 kali rapat, revisi Undang-Undang KPK disahkan. Selasa malam kemarin sejumlah aktivis menggelar aksi pemakaman KPK. Inikah kiamat bagi Komisi Anti Rasuah?
Sudah hadir di meja Mata Najwa Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif. Selamat malam Pak Syarif, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Hadir juga Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donald Faris. Selamat malam Donald. Malam. Dan ada pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mohtar. Selamat malam Mas Ucen. Selamat malam. Dan hadir juga Ketua Balik DPR Supratman Andi Adgas. Selamat malam Pak Supratman. Dan ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribo. Bang Masinton, terima kasih sudah hadir. Malam, Mbak. Baik. Kita belum memulai. Mari kita dengarkan. Saya mau memulai dulu dari Bang Laude Syarif, salah seorang pimpinan KPK. Tadi kita lihat tadi malam suasananya sangat mencekam kalau saya boleh bilang. Saya ingin tahu bagaimana menggambarkan suasana kebatinan yang dialami oleh teman-teman KPK saat ini. Ya, saya pikir suasana kebatinan yang kami alami itu bukan saat ini saja, tapi sekitar 3 minggu terakhir. Itu kayak roller coaster sesuatu dan ya mungkin anak-anak KPK sebagian bilang itu the darkest moments in KPK life gitu. Jadi masa yang paling gelap. Ya, masa yang paling gelap selama hampir 17 tahun umur KPK seperti itu. Karena betul-betul yang kita saksikan itu adalah sesuatu yang mengubah hampir secara total apa lembaga KPK itu. Yang kedua yang membuat kami sangat galau itu adalah kami tidak bisa berbuat sesuatu untuk menyelamatkannya. Karena kita dibuat di dalam kegelapan juga. Semua surat menyurat antara pemerintah dan DPR dalam rangka untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang KPK itu tak selembar pun yang kami terima. Jadi KPK tidak pernah dilibatkan dalam proses ini? Ya, tidak pernah sama sekali tidak dilibatkan? Tidak pernah sama sekali. Jadi semua Anda sudah melakukan upaya itu belum tapi Bang Syarif? Oh, kita sudah melakukan banyak hal, berupaya bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM, berupaya bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara, bahkan berupaya untuk bertemu Presiden, seperti itu kami lakukan. Tetapi kami tidak mendapatkan, jadi semua misalnya ada undang-undang yang kami terima ini bukan kami dapatkan dari DPR, bukan juga dari pemerintah. Jadi kami menyebutnya, dari mana kalian dapat? Dari hamba Allah, saya bilang. Ya karena memang kita tapi apakah memang meminta ke DPR tapi tidak diberi atau seperti apa? Begini, jadi kan harusnya bukan setelah jadi juga baru dibeli. Seharusnya diberikan itu sejak awal. Saya beri contoh, makanya ini kayak mau ujian tesis saya, dibawa banyak dokumen. Anda membawa banyak bukti? Iya, bukan soal bukti, tetapi misalnya kami pernah dulu mendapatkan surat dari DPR. Misalnya ini kan ketika saya masuk di KPK itu, waktu itu isu untuk perubahan undang-undang KPK. Oke, itu suratnya tanggal berapa, Bang? Ini 3 Februari 2016. Jadi waktu itu kami dimintai pendapat. Jadi tapi itu tahun 2016? Ya, tahun 2016. Akhirnya saya diminta oleh semua pimpinan menyuruh saya untuk mewakili KPK untuk pergi bertemu dengan. Baik, Pak Syarif, sebelum masuk terlalu detail. Jadi ini Anda mau memberikan contoh bahwa itu 2016, tapi sekarang proses itu tidak pernah dilalui? Tidak kami dapatkan. Tidak didapatkan? Enggak sama sekali. Anda merasa ikut bertanggung jawab? Apakah kemudian sekarang pimpinan KPK merasa bertanggung jawab karena akhirnya KPK mati atau dikebiri pada saat komisionernya salah satunya Laude Syarif? Ya, saya sekarang itu merasa pertama, kenapa ya harus di zaman saya dia mati seperti ini. Tetapi apakah yang saya harus kerjakan untuk menyelamatkan itu, sedangkan baik pemerintah dan DPR itu kayak menutup pintu untuk kami. Terakhir out of desperation pada hari Kamis, itu saya pergi menghadap kepada Pak Yasona dengan Pak Agus Raharjo, terus kepada Pak Pahala Nainggolan sama staf Biro Hukum saya pergi ke sana. Karena saya mendapatkan surat, jadi saya WA beliau, saya bilang, apakah kita bisa bertemu in confidence? Saya datang dengan Pak Agus, dia bilang, oke, datang jam 2.30 sore, pergilah, tiba di sana kita meminta. Kan kita takut juga, jangan sampai kalau kita ingin memberikan komentar A, B, C, D,
Nyata itu bukan dokumen yang sedang Jadi dikerjakan. Anda khusus datang ke kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk bertemu meminta. Menteri Yasona untuk meminta? Ya, untuk meminta. Tetapi Pak Yasona bilang, tidak perlu lagi ada diskusi publik karena katakannya bahwa Yang bilang tidak perlu diskusi publik menterinya. Ya, untuk mendapatkan masukan itu sudah cukup karena katanya ini sudah dari kelanjutan tahun 2017. Baik. Tapi saya bilang kalau gitu saya bisa minta DIM-nya supaya kami bisa baca dan bisa kami masukkan usulan KPK ke sana, ke DPR maupun ke pemerintah. Tidak ada Pak, nanti di Panja akan diundang di DPR. Ya saya pegang itu, tapi akhirnya tidak diundang juga. Tidak diundang juga? Ya. Dan sampai detik ini draft itu pun Anda dapatkan dari hamba Allah? Ya Sudah bukan draft ini sudah ditetapkan? Sudah ditetapkan, tapi belum ada nomornya, belum ada lambangnya. Jadi kalau kami saya salah, kalau menanyakan detailnya, jangan salahkan saya Pak Masinton. Ini dari hamba Allah ya kan. Bukan dari pemerintah, bukan dari DPR. Baik, tapi hari ini toh KPK membuat gebrakan ketika konvensi pers menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Ya itu bukan gebrakannya, biasa aja karena itu adalah proses sidik yang sudah berlangsung dan memang kita hari ini diumumkannya ya. Kita lihat cuplikannya, berita yang mengagetkan hari ini. Dan setelah mendalami dalam proses penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan melakukan penyidikan dugaan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana korupsi, menerima hadiah atau janji terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018 dan dugaan penerimaan lainnya. Dalam penyidikan tersebut ditetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga tahun 2014-2019, dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, ada yang menilai itu upaya KPK menyerang di saat-saat terakhir. Dijawab nanti setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.